Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita perkatakan, deklarasikan Mazmur 91 dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Biar kiranya Tuhan berkenan hadir, Dia bertahta di atas doa pujian penyembahan umat-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saat teduh kita berdoa. Ola bakaya rabasyiki rabataka. Ola bakaya rabasyiki hidiki rabaka. Ora bakaya rabaka rabaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Sebab Tuhan hadir dalam hari kami bersyukur. Haleluya. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kami rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru anak domba
yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan hadir di bait suci-Mu. Tuhan hadir di bait suci-Nya hidup kami. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan, rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorban, layak untuk terima pujian, untuk terima pujian. Katakan nyanyi haleluya, 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 Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus, Kau yang layak Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Kuagungkan. Hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau yang layak Kuagungkan. Hanya Kau yang layak Tepukan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Besarlah Tuhan dalam hidup kami, dan Engkau layak dipuji, layak ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, besar Tuhan dan layak dipuji dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh. Besar nama-Mu, kekal kuasa-Mu. Haleluya. Besar Tuhan dan layak dipuji. Besar Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aku berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita.
Besar dan perkasa Allah kita. Oh, temukan Bapak Ibu Saudara. Glory, glory, haleluya. Terpuji namamu. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu, angkatlah panji. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa. Wow. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar lebih dari COVID-19. Angkatlah panjimu dan suaramu. Puji Sang Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Bersama-sama kita katakan besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Oh, haleluya. Kami perkatakan ini Tuhan. Besar dan dahsyat Engkau. Angkatlah panjimu dan suaramu. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia bangkit, amin. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh. Sekali lagi kami katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Menang. Haleluya. Setiap kami menang sebab Allah yang ada di pihak kami, Allah yang besar dan perkasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GB Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah,
dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan
menjadi kekuatan, penghiburan, teguran bagi setiap kita. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih sebab Engkau ada di pihak kami. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi di sekitar kami, tapi kami tidak akan takut, sebab Engkau menyertai kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami katakan tiada pernah kami ragukan kasih setia Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan melambung mengadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Dengan iman dan percaya kami katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi kami katakan Tuhan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan Yesus, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah menolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, Jemaat HOG di Ambon dan Jemaat CK9 di semua cabang di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali pada hari ini melalui online untuk bisa membagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan sharing dengan judul khotbah kuasa pengucapan syukur. Saudara, pengucapan syukur
itu adalah berbicara tentang sikap hati. Dan kabar baiknya bahwa pengucapan syukur itu tergantung dan dibawa kontrol kita, atau itu adalah pilihan kita. Pengucapan syukur merupakan sesuatu yang memampukan kita untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang terjadi akibat daripada pandemi COVID-19. Ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ayat ini atau ayat yang baru kita baca ini adalah ajakan untuk kita mengucapkan syukur senantiasa atau di dalam segala hal. Alasan untuk kita mengucapkan syukur di sini jelas dicatat bahwa sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Berarti mengucapkan syukur itu adalah kehendak Allah. Tentu kita semua rindu untuk melakukan kehendak Allah, Bapa kita. Salah satunya adalah mengucapkan syukur senantiasa atau mengucapkan syukur di dalam segala hal. Nah, saudara, arti mengucapkan syukur dalam segala hal, ayat pembacaan kita mengajarkan kita untuk mengucapkan syukur di dalam segala hal. Artinya, dalam keadaan apapun kita harus tetap mengucapkan syukur. Tentu itu bukan perkara yang mudah. Semua orang pasti bisa bersyukur manakala keadaannya semua lancar. Keluarga baik-baik, tidak ada masalah, semua sehat-sehat. Semua orang bisa mengucapkan syukur. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk dapat mengucapkan syukur di dalam segala hal. Artinya dalam keadaan segala hal yang mungkin secara pikiran manusia sulit untuk kita dapat bersyukur. Mungkin kita dalam keadaan yang dalam kesesakan, dalam keadaan yang sangat tidak mungkin kita bersyukur. Tapi firman Tuhan berkata untuk bersyukur senantiasa. Saudara, saya percaya kalau Tuhan memberi perintah, pasti Tuhan memberikan kemampuan untuk kita melakukan firman-Nya. Yang menulis surat ini, 1 Tesalonika ini adalah Paulus. Dia bukan hanya mengajarkan kita dalam pengajaran dalam ayat ini, tapi dia sudah mempraktekkan apa yang diajarkan. Saudara, dia tidak putus asa, beberapa kali mengalami masalah, bahkan masuk di dalam penjara. Dan dia menulis ayat ini itu di dalam penjara. Saudara, tapi dia mempraktekkan bahwa tetap bersukacita, bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, saudara, sebetulnya kalau kita mau jujur kepada Tuhan, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah karena Dia telah menyelamatkan kita. Secara rohani kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan. Dan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Dia mengampuni kita, segala dosa kita dihapuskan, dan Dia menjadikan kita orang yang layak untuk menerima kehidupan kekal di surga. Saudara, demikian juga kesehatan jasmani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu hal yang patut kita mengucapkan syukur. Kesimpulannya, ucapan syukur itu sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan bahwa kita pribadi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang telah memberikan banyak hal dalam hidup ini, tapi kita juga bahwa di balik mengucapkan syukur ada kuasa Tuhan. Kuasa mengucapkan syukur. Saudara, mengucapkan syukur senantiasa, itu anjuran Tuhan. Dan kita lihat apa sih, ada kuasa apa sih di balik pengucapan syukur. Saya akan bagikan ada 5 poin. Kalau kita bersyukur, yang pertama, ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Ayatnya di dalam Mazmur 104 dan 5.
masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, saudara, dikatakan di sini, kalau kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita harus senantiasa mengucapkan syukur. Saudara, di dalam hadirat Tuhan itu ada kebaikan Allah. Semakin hati kita berlimpah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Allah dicurahkan ke dalam hidup kita. Nah, saudara, berkat dan kebaikan Tuhan, saya umpamakan seperti di gambar ini. Seperti air di dalam sebuah bak penampungan air. Bak yang ada di sini itu adalah bak yang sebesar bola dunia. Dan iman Anda atau iman Anda, saudara dan saya, seumpama saluran pipanya. Dan untuk mengalirkan air itu kita mengucap ucapan syukur, itu adalah keran pembukanya. Nah, saudara perhatikan di sini. Ada bak penampung air sebesar bola dunia. Ada pipa, itu yang menggambarkan berkat, kemurahan, kasih karunia Tuhan. Yang pipanya itu menggambarkan iman. Dan keran itu adalah ucapan syukur. Saudara, Tuhan punya berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kebaikannya, kemurahannya, berkat dalam segala hal. Dan iman kita itu yang bisa menyalurkan berkat itu mengalir dalam hidup kita. Tetapi kalau kerannya tidak dibuka, maka berkat kemurahan itu tidak akan mengalir dalam hidup kita. Keran itu waktu kita mengucapkan syukur. Semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman kita, dan semakin besar iman kita, maka semakin besar berkat dan kemurahan Tuhan yang dialirkan ke dalam kehidupan kita. Wow. Jadi kita perhatikan di sini. Berkat Tuhan sudah sediakan. Kemurahan, kebaikan Tuhan. Waktu kita miliki iman, tapi tanpa pengucapan syukur, itu berkat itu tidak akan mengalir. Karena kerannya belum dibuka. Waktu kita mengucapkan syukur, berarti kita buka keran itu dan berkat itu mengalir melalui pipa iman kita untuk kita nikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakanlah segala kebaikannya." Saudara, cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan menggantikan kata-kata kita yang mungkin penuh dengan keluh kesah, sungut-sungut, ngomel, kata-kata yang kasar dan menuntut dan memaksa kehendak sendiri. Itu harus kita ganti dengan kata-kata ya doa syafaat dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan mengajarkan kita bahwa mengucapkan syukur itu membawa kita ke hadapan hadirat Allah, dan di dalam hadirat Allah itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, ucapan syukur itu melahirkan mujizat pelipat gandaan. Saudara, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Alkitab berkata bahwa Yesus mengucapkan syukur dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan dan membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Ayatnya di dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 14. Saudara perhatikan apa yang saya akan bacakan ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, saudara perhatikan, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk itu. Demikian dibuatnya ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata-kata kepada murid-muridnya, "Kumpullah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulnya
dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya itu, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dunia ini. Saudara, kisah ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan saudara, atau apapun yang Anda miliki, nikmatilah, pakailah dengan hati yang melimpah dengan pengucapan syukur, maka Allah akan melipat gandakan dan mencukupi segala kebutuhan kita dalam kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah saudara, seringkali orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, hidupnya mungkin belum habis bulan, uangnya sudah habis. Apa yang mereka miliki itu mereka kurang bersyukur. Mereka berkeluh kesah, bersungut-sungut. Itu tidak seperti apa yang Tuhan ajarkan. Apapun yang ada di tangan kita, seberapa besar apapun yang kita miliki, Tuhan ajarkan kita hari-hari ini bahwa kita harus nikmati dan pakailah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Dan akan terjadi, Tuhan akan melipat gandakan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya keadaan kita, apapun keadaan kita, mungkin tidak mencukupi seperti apa yang kita inginkan. Janganlah bersungut-sungut, tapi belajarlah untuk mengucapkan syukur. Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur akan terjadi pelipat gandaan. Yang kedua dari ayat ini, saya mendapatkan bahwa ucapan syukur berkaitan dengan kemurahan hati. Ucapan syukur seringkali disertai dengan pemberian penyembahan. Saudara, jika saudara ingin mengalami atmosfer pelipat gandaan, saudara harus menaikkan ucapan syukur dan diikuti dengan tindakan memberi dengan murah hati. Wow, saudara lihat waktu roti dilipat gandakan dari 5 roti 2 ikan itu dilipat gandakan menjadi banyak. Tuhan bukan pakai untuk dirinya sendiri, bukan untuk murid-muridnya, tapi dibagikan kepada orang-orang yang ada di situ. Artinya mengucapkan syukur itu harus dilanjuti dengan tindakan untuk memberi. Kitab Amsal berkata orang yang bermurah hati berbuat baik untuk dirinya sendiri. Nah, di dalam ayat ini kita belajar bahwa selain mengucapkan syukur, waktu kita mengalami pelipat gandaan, itu bukan untuk diri kita, tapi kita membagikan kepada orang lain. Nah saudara, ada pepatah Cina yang mengajar kita begini. Kalau mau bahagia 1 jam, katanya pergilah tidur siang. Mau bahagia 1 hari, pergilah memancing. Mau bahagia 1 bulan, katanya pergilah berbulan madu. Mau bahagia 1 tahun, terima warisan. Tapi mau bahagia seumur hidup, menjadi berkat untuk orang lain. Melayani orang lain. Saudara mau bahagia, saudara harus membagikan hidup saudara kepada orang lain. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Yohanes 11 ayat 40-44. Ini cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Wow, mengucapkan syukur itu mengaktifkan kuasa kebangkitan. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mungkin tidak mati secara fisik. Tetapi tanpa sadar ada yang mati di dalam diri saudara. Waktu Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa, janganlah engkau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Tapi setelah mereka makan karena tipu daya ular, mereka tidak mati. Tapi Yesus katakan bahwa makan akan mati. Memang tidak mati secara fisik, tapi ada yang mati di dalam diri mereka. Apa yang mati? Rohnya mati. Semangatnya mati, passionnya mati, imannya mati, masa depannya mati. Mungkin hari-hari ini keadaan saudara seperti itu. Roh saudara tidak berkembang, saudara passion saudara, semangat saudara juga tidak ada gairah untuk hidup. Tidak ada pengharapan, tidak ada iman, tidak ada masa depan. Nah saudara, kuncinya supaya saudara bisa bangkit dari kematian secara rohani. Bangkit kematian secara jiwa saudara. Itu dengan mengucapkan syukur. Maka saudara akan melihat, saudara akan meraih kemenangan itu kembali. Ada yang menulis begini, kebangkrutan yang terbesar di dunia ini, itu menimpa orang yang kehilangan antusiasme, kehilangan semangat hidup. Biarkanlah seseorang kehilangan apapun juga, kecuali antusiasme, maka dia akan bangkit meraih sukses itu kembali. Saya mau ingatkan saudara, jangan sampai semangat saudara mati di dalam tekanan-tekanan hidup hari-hari ini. Saudara harus menjaga passion saudara. Saudara harus jaga pengharapan saudara. Dengan apa? Selalu mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah saudara, ada saat-saat kita memang mengalami hari Jumat. Artinya hari penderitaan, hari kesusahan, hari kesakitan, kesedihan, air mata, gelap. Dan nampaknya tidak ada jalan keluar. Namun saya mau mengajak saudara, jangan kehilangan iman. Untuk percaya dan tetap harapkanlah yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan saudara. Anda akan dibawa Tuhan pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan, hari kemenangan, hari keselamatan. Wow, jadi jangan sampai saudara tertekan, sampai saudara mati secara rohani, dan saudara mau melawan itu adalah dengan selalu mengucapkan syukur. Bersyukur kepada Tuhan, memuji kebesarannya, saya percaya saudara akan keluar sebagai pemenang. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak akan lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, kisah ini menyatakan kebenaran bahwa tanpa pengucapan syukur kita tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ucapan syukur adalah bukti daripada orang percaya. Ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk melihat kemuliaan Allah, keajaiban dan mujizat Allah. Sebab ucapan syukur adalah cara membangun atmosfer kerajaan Allah. Yang keempat, ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita.
Saat Daud berada di Gua Adulam bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah, ia mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran dari ucapan syukur. Di dalam Mazmur 57 ayat 8 sampai ke 12. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, mengucapkan syukur, menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup kita. Daud menulisnya dalam kitab Mazmur ini dengan kuasa ucapan syukur di saat dia mengalami pergumulan yang berat dengan orang-orang yang bermasalah di dalam Gua Adulam. Nah saudara, saya mengajak saudara dalam pergumulan yang berat apapun, saudara jangan lupa mengucapkan syukur. Maka Tuhan akan memberikan datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup kita. Yang kelima, ucapan syukur merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Artinya waktu kita mengucapkan syukur, itu sama dengan kita menyerahkan pergumulan kita, masalah apapun yang ada dalam hidup kita, kita setuju dengan Tuhan, kan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik di balik semua peristiwa yang kita alami. Dan yang kedua, bahwa itu artinya kita berserah sepenuhnya. Kita tidak mengomel, kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Kita mau mengalir seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan selanjutnya, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hidup kita. Meninggikan atau meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Wow, artinya kita menghargai atau kita menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, adalah suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Ayatnya berkata di dalam firman Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan ada banyak lagi hal yang bisa kita peroleh di balik ucapan syukur. Nah saudara, sesulit-sulit apapun pergumulan yang telah kita hadapi, Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat ke-6, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia lanjuti dengan ayat selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Artinya, apapun yang kita alami, jangan kita khawatir. Tapi kita menyerahkan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ada lagi kata syukur di sini. Artinya, pergumulan seberat apapun, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan bahwa mengucapkan syukur itu adalah skill
atau keterampilan. Karena ucapan syukur itu adalah skill atau keterampilan, maka mengucapkan syukur itu bisa kita pelajari dan bisa kita latih dalam hidup kita. Latih dan belajarlah bersyukur dengan menaruh perhatian kepada kasih Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah dalam hidup kita ini. Ingat satu persatu kebaikan Allah yang Tuhan, yang Dia kerjakan melalui orang-orang di sekeliling kita. Dan ajar kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita perlu melihat ke belakang untuk bersyukur. Berterima kasih atas semua perkara yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus bersyukur, berterima kasih atas semua hal yang kita alami dalam hidup ini. Percaya tidak ada rencana Tuhan yang salah. Ingat, Allah tidak pernah berniat jahat kepada kita. Masalahnya adalah seringkali kita tidak mampu memahami jalan-jalannya Tuhan. Tetapi biarlah kita mau belajar untuk memahami semua rencana dan jalan-jalan Tuhan bagi kita. Dan ucapan syukur juga itu membuat kita sehat dan awet muda. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur yang bisa merubah sikap hidup kita dan juga bisa memenangkan orang lain. Ada kisah seorang istri yang sudah berdoa lebih dari 10 tahun kepada suaminya yang sama sekali di luar harapannya. Suaminya itu suami yang tidak bertanggung jawab, suka pemabuk, penjudi, segala peng ada di milik dia. Dan pulangnya selalu larut malam. Dan dia sudah berdoa lebih dari 10 tahun. Suaminya ini tidak pernah berubah. Lalu satu kali dia konseling kepada seorang pendeta, hamba Tuhan. Hamba Tuhan bilang, jangan engkau berdoa. Mulai hari ini engkau bersyukur atas keadaan suami yang saudara alami. Dia bilang, mana mungkin saya bersyukur terhadap keadaan suami yang begitu bejat. Tapi hamba Tuhan itu belajar bersyukur. Mulai dari doa saudara bersyukur. Saya terima kasih Tuhan untuk suami yang Kau berikan kepada saya. Saya berterima kasih meskipun dia tidak bertanggung jawab, dia pemabuk, dia pokoknya segala macam hal yang tidak layak dilakukan sebagai seorang suami. Tetapi saya mau tetap bersyukur kepada dia. Dia lakukan itu mungkin dengan hati yang berat. Dia lakukan, dia berdoa. Beberapa waktu kemudian sikap dia berubah. Dia bisa menerima keadaan suaminya itu dan dia mulai melayani suami dengan cara yang berbeda. Kalau tadinya suaminya pulang, mungkin bisa ketuk pintu lebih dari setengah jam, dia tidak buka. Tetapi begitu hatinya penuh dengan pengucapan syukur, dia menerima keadaan suaminya apa adanya. Dia punya sikap berubah. Dia tunggu suaminya belum pulang, dia tidak tidur. Dia siap begitu suaminya ketuk pintu, dia buka pintu. Dia siapkan air panas, dia tanya sudah mandi belum, dia siapkan makanan, dan dia melayani suaminya dengan secara baik dan tidak bersungut-sungut. Dia berterima kasih atas suami yang meskipun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia meresponi dengan sikap bersyukur. Saudara, berjalan lebih dari 3 bulan, suaminya bertobat. Karena begitu suaminya melihat sikap istrinya berubah, dia bilang, saya ini orang yang berdosa. Saya begitu bejat, tapi istri saya begitu baik melayani saya. Dan akhirnya dia bertobat. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Hari ini, saya mengajak saudara, apapun keadaan saudara, apapun tekanan-tekanan hidup saudara yang membuat saudara dalam kesesakan, jangan berkeluh kesah, jangan mengomel, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahi orang lain, jangan marah-marah, tapi ucapan syukur. Ucap syukur kepada Tuhan. Semua yang Tuhan buat itu baik. Dan ada kuasa di dalam pengucapan syukur.
kuasa terjadi, kuasa pelipat gandaan, kuasa untuk pemulihan, kuasa untuk membangkitkan kehidupan kita yang mati secara rohani. Ada kuasa yang luar biasa. Hari-hari ini saya mengajak jemaat dan semua pemirsa yang mendengar bahwa hadapi semua tekanan-tekanan yang terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak mengomel, dengan tidak kesal, dengan tidak marah, tetapi bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita nyanyikan lagu itu, dan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. haleluya, haleluya. Oh, ribikarabasheteri aralabu. Saudara, renungkan kebaikan Tuhan. Dia telah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya binasa, karena kita semua berdosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, Dia menanggung segala dosa kita. Kita diselamatkan. Kita dipersiapkan untuk bersama-sama Dia di dalam hidup yang kekal di surga. Ajar kami, ajar Tuhan, memikirkan semua kebaikan Tuhan. Kita diberi kesehatan, diberikan kehidupan yang baik untuk menikmati hidup ini. Tidak pantas untuk kita berkeluh kesah. Tidak pantas untuk kita bersungut-sungut. Ajar Tuhan setiap kita, setiap orang yang mendengar firman ini, untuk selalu bersyukur. Bersyukur terhadap segala hal, itu baik maupun tidak baik.
karena Engkau tidak pernah salah di dalam hidup kami, Tuhan. Bersyukur atas keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ada kuasa untuk memulihkan, kuasa yang membangkitkan, kuasa perlipat gandaan, Tuhan. Ajar kami bersyukur. Mungkin kita dalam keadaan kekurangan, atau kita dalam keadaan yang pas-pasan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Tuhan berjanji Dia akan melipat gandakan. Dan Dia akan memenuhi, mencukupi segala kebutuhan kita dalam kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami lebih banyak bersungut-sungut. Lebih banyak Tuhan menyalahkan. Mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tapi ajar kami mulai hari ini untuk senantiasa bersyukur apapun keadaan kita. Karena Engkau punya rencana yang indah. Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidup setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini merubah paradigma kita, merubah mindset kita, merubah sudut pandang kita terhadap kehidupan ini. Untuk kita tetap bersyukur di dalam segala hal, baik maupun tidak baik. Karena rancangan-Mu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di Ambon, di Jakarta, Engkau berkati mereka. Kalau selama ini mungkin mereka bersungut-sungut, Tuhan ampuni mereka. Ajar mereka mulai hari ini. Dari mulut mereka selalu mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur, kata-kata syukur. Ucapan syukur yang keluar dari mulut mereka. Kami percaya ada kuasa yang luar biasa akan melawat setiap orang yang bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan. Supaya mereka terus bersyukur dalam hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Syanda karala bata karala paya, syanda karala parala papa papa ya, syakarala parala parala papa papa ya, syakata karala paya. Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu untuk ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan, yang mengikuti mendengarkan ibadah online pada hari ini. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami bersepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan
ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan, sampai saat ini kami percaya Tuhan, kami mau berkatakan, biarlah COVID-19 berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau segera memulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memulihkan negeri kami Indonesia Tuhan. Kau memulihkan negeri kami ya Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau juga memberkati Tuhan bangsa kami. Kau pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan, sehingga ekonomi Indonesia boleh dibangkitkan kembali Tuhan. Seluruh usaha-usaha yang ada di Indonesia Tuhan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga para tim medis Tuhan yang bertugas saat ini ya Tuhan, yang masih menangani pasien-pasien yang sakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau melawat mereka Tuhan. Kau sembuhkan mereka Bapa. Kau pakai setiap tangan dokter suster untuk menangani setiap pasien-pasien yang sakit Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami minta belas kasih-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Karena kami percaya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Kau akan pakai Tuhan beliau ya Tuhan sebagai pemimpin bagi bangsa ini, pemimpin yang Kau urapi Tuhan. Kau berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan, rencana-rencana apapun Tuhan, Engkau yang turut bekerja Tuhan. Biarlah semua berasal daripada Tuhan. Berkati Pak Jokowi, berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Berkati para menteri Tuhan. Kau berkati, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang Tuhan mengasihi bangsa ini Tuhan. Bekerja untuk bangsa ini Tuhan, untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati TNI, Polri Tuhan. Bapak berkati mereka semua, berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan segala tugas pekerjaan mereka dengan Tuhan, dengan tulus hati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan setiap mereka. Kau memberkati setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih juga pejabat-pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Gubernur kami Tuhan, Kau berkati mereka semua. Biarlah mereka juga boleh bekerja dengan takut, dengan jujur Tuhan, untuk kemajuan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Syanda karala bata karala bambaya shikata karala parala parala maya. Kami percaya Kau memulihkan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan Pentakosta ketiga juga terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan melawat setiap mereka Tuhan, baik di rumah-rumah, di jalan-jalan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih, sehingga banyak jiwa-jiwa dibenarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Kau sangat mengasihi setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai juga setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sehingga Tuhan amanat agung-Mu boleh tergenapi Tuhan, terjadi Tuhan. Kami lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami pikiran-Mu, sehingga kami Tuhan boleh dimanapun kami berada, di situ kami boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu, menyaksikan tentang Engkau sebagai Allah Tuhan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati juga gembala pembina kami Pak Niko Nyatara Harjo Tuhan. Kau berkati, Kau akan pakai, berikan kepekaannya lebih lagi akan suara-Mu. Berikan hati hamba, hati gembala selalu ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Juga keempat wakilnya Tuhan, berkati mereka, berikan kesatuan hati di antara mereka. Mereka saling bahu-membahu, topang menopang Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Berikan kekuatan dalam sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa buat KCK 9 Pak Sony Wablo, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga berikan hati hamba Tuhan selalu menjadi contoh teladan yang baik bagi kami semua Tuhan, khususnya CK 9. Terima kasih ya Bapak, berkati Pak Sony dan seluruh keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, dan sejahtera-Mu. Juga untuk Pak Isam Tuhan juga akan berkati, pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan gembala kami Tuhan, GBI Legend Suprapto Bapak Gerard Sarapi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan, Kau telah mempercayakan jemaat-jemaat, oh Tuhan, GBI Legend Suprapto dalam tangan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, menyertai Tuhan, Kau yang memberikan kemampuan, Kau memperluas kapasitas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, baik di penjara-penjara Tuhan, maupun dimanapun Tuhan, jemaat-jemaat GBI Legend Suprapto Tuhan, Engkau juga akan pakai sertai Tuhan, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai hamba-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa menerima pemulihan kesembuhan Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu, perlindungan darah Yesus sempurna atas hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangganya, keluarga besarnya, juga berkati istrinya Bu Ningrum Tuhan. Terima kasih, berkati ketiga anaknya, apapun yang menjadi kerinduan pergumulan hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat GBI Legend Suprapto. Tuhan, Engkau juga melawat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan mereka Tuhan, yang terbelenggu Tuhan akan bebaskan mereka dari segala ikatan-ikatan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka memiliki hati yang haus lapar akan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh pengerja GBI Legend Suprapto Tuhan. Terima kasih, berikan kami selalu Tuhan hati yang baru, roh yang baru, hati yang selalu taat kepadamu Tuhan, dan roh yang selalu menyala-nyala Tuhan untuk mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti, setiap orang-orang yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan melawat mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat pujian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin, amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di sorga,
Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Rohul Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.